semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Regina Norahmi, biasa dipanggil Regina atau Rere. Kalau udah kenal banget, hari ini kita kedatangan special guest, yaitu temen-temen aku. Ha! Silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Oke, halo guys. Kenalin nama aku Aurelius. Nah, biasa dipanggil Aurel. Ke aku, Amelia Nurazika Nashwa, biasa dipanggil Amel. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas topik yang penting tapi sering kemungkinan akan dianggap berat ya sama orang-orang, yaitu adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, lembaga ini punya peran yang super penting banget dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tapi ya mungkin karena rada berat topik ini, jadi orang-orang bakal mikir kayak, ah, apa sih kejaksaan, ngapain Iya. bahas itu. Tapi karena kita itu sama-sama anak hukum, jadi kita hari ini mau bahas topik tersebut, oke? Tapi tenang aja, kita bahas dengan santai ya. Ya, jangan langsung pusing dulu. Soalnya kejaksaan itu perannya krusial banget dalam proses hukum. Dan juga kalau gak ada lembaga kejaksaan, hukum kita bisa pincang loh. Betul banget, tapi diskusi kali ini kita tuh cuman nggak ngebahas tentang kejaksaan aja loh. Kita beneran kupas tuntas semua tentang lembaga kejaksaan di dalam persidangan Indonesia, kayak pengertiannya, fungsinya, dan dasar hukumnya. Cikidot. Oke, jadi kita mulai dari mana ya? Mungkin dari basicnya dulu kali ya, pengertian aja. Jadi kejaksaan itu apa sih? Kalau secara definisi sih, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan juga menjalankan kewenangan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mereka ini bagian penting dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, yang menariknya lagi nih guys, jadi kejaksaan itu tuh bersifat sentralistis, artinya semua kebijakan dan arah kerjanya itu dikendalikan langsung dari pusat, yaitu oleh Jaksa Agung, yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Berarti kejaksaan itu punya struktur dari pusat sampai daerah kan ya? Benar banget tuh, di pusat ada Kejaksaan Agung. Kalau di tiap provinsi ada Kejaksaan Tinggi, dan di kabupaten atau kota ada Kejaksaan Negeri. Jadi mereka punya jangkauan yang luas dan kontrol yang menyeluruh di setiap daerah. Kalau soal dasar hukumnya sih ya, kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Terus diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Benar banget. Jadi, undang-undang ini mengatur lengkap soal tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan. Intinya, segala tindakan yang dilakukan jaksa punya payung hukum yang jelas. Nah, berarti yang aku tangkap dari penjelasan kalian, itu nggak ada istilah asal bertindak ya. Semua harus sesuai sama aturan dan profesional juga akuntabel. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian inti ya teman-teman, yaitu fungsi-fungsi utama dari kejaksaan. Mulai dari yang paling dikenal dulu deh. Jadi, yang pertama tentu aja ada melakukan penuntutan. Jadi, jaksa itu adalah pihak yang membawa kasus ke pengadilan dan berperan sebagai penuntut umum. Mereka yang berusaha membuktikan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Terus yang ada yang kedua nih, setelah pengadilan memutuskan perkara dan putusannya udah berketentuan hukum tetap, jaksa tuh juga bertugas untuk mengeksekusi putusan itu. Misalnya nih, kayak narapidana dimasukin ke lapas atau kayak barang bukti disita gitu deh. Oh, berarti jaksa itu nggak cuma kerja di persidangan aja kan, tapi juga sampai akhir proses hukum itu.
Benar banget 100%. Kan jaksa juga bisa melakukan penyidikan untuk jenis perkara tertentu, misalnya korupsi. Dalam kasus kayak gini sih, mereka biasanya nyidik sendiri atau kerja bareng KPK dan Polri di dalam kasus perkara itu. Nah, terus juga ada tahu fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau ada lembaga negara yang digugat di pengadilan, jaksa bisa jadi pengacara negara untuk mewakili pemerintah. Nah, ini nih yang lagi naik daun, yaitu restoratif justice. Gimana tuh ceritanya? Jadi, restoratif justice itu kan pendekatan baru yang lebih humanis. Untuk kasus ringan, misalnya pencurian kecil atau perkelahian ringan, kasus bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat pelaku dan korban sama-sama setuju untuk berdamai. Betul banget tuh, dan tentu aja semua proses itu dalam pengawasan jaksa. Jadi hukum itu tetap berjalan, tapi dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dan keadilan sosial. Oke, jadi sekarang kita semua udah lebih tahu ya kalau fungsi kejaksaan itu bukan cuma soal nuntut di pengadilan, tapi mereka juga berperan dalam penegakan hukum secara luas, baik pidana, perdata, bahkan dalam edukasi dan pendekatan restoratif. Iya, jadi kejaksaan itu ibarat pengawal proses hukum dari awal sampai akhir. Jadi perannya tuh nggak bisa dianggap remeh dan kayak gitu aja. Betul banget. Dan kita nih udah habis kayaknya ya masa diskusinya. Semoga kita tuh dan teman-teman semua nih lebih paham dan sadar betapa pentingnya peran kejaksaan dalam sistem hukum peradilan di Indonesia. Ya, bener banget. Jadi teman-teman semua yang sudah stay tune di channel aku, terima kasih udah dengerin diskusi dari kami. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. See you guys! Bye. Bye. Kasih.